Halo bosku, kalian apa kabar nih hari ini? Kita jumpa lagi di sini dan dengan handphone baru lagi teman-teman. Jadi kita udah lama nggak jumpa. Saya minta maaf karena kurangnya konten di channel ini karena kebetulan saya lagi sibuk ngurusin yang lain. Tapi tenang aja teman-teman, karena hari ini kita tuh udah kedatangan Oppo A15 di studio. Nah, jadi Oppo A15 ini saya taunya harga jualnya tuh saya belinya 2 juta rupiah dan kita tuh udah dapet RAM 3 GB dan memori internal 32 GB dan mungkin teman-teman bisa lihat kelihatan nggak ya? Iya sih, kelihatan pasti kan. Kalau unit yang kita beli ini warnanya hitam. Nah, dan di sini juga udah ada modul kameranya yang berbentuk kotak, tapi cuman 3 aja. Mungkin mirip-mirip bentuknya kayak si Oppo ini Reno 4F. Berbentuk kotak kayak gini, tapi kameranya cuman ada 3 aja, teman-teman. Dan di sini untuk varian RAM-nya sendiri saya nggak tahu, kayaknya cuman ada satu aja karena tadi pas saya tanya ke toko katanya ya cuman satu aja yang ada. RAM 3, memori 32, harganya 2 juta rupiah. Ini harga resmi ya yang saya beli. Nggak ada korting-kortingan. Harusnya biasanya kalau ke Tokopedia di sana bisa kita temuin yang mungkin kurang dikit harganya. Kalau bagian belakang ada beberapa spesifikasi andalan seperti misalnya AI triple rear camera, 16,55 cm, 6,52 inci HD plus screen, baterainya 4230 mAh, udah lumayan gede. Ada fingerprint sensor juga. Nah, kalau kita lihat sekilas, kalau harganya cuma 2 juta, kayaknya handphone ini cukup affordable. Dan juga kalau kita lihat sekilas dari belakang, harusnya HP ini cukup cakep lah. Tapi warna yang di sini beda dengan unit yang kita punya. Di sini kalau kita ngelihat varian ini warnanya hitam dinamis. Oke deh. Kayaknya nggak perlu pakai lama karena saya juga cukup nggak sabaran ngelihat desain produk ini. Kebetulan di sini udah ada pisau yang disediain, jadi kita langsung buka aja handphonenya sama-sama. Bentar. Ini harus agak pelan dikit. Oke. Jadi udah disegel plastik kayak gini, masih ada segel stiker seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman belinya yang bersegel stiker kayak gini, harusnya udah aman lah ya. Oke, kita langsung dorong aja. Nah, jadi di sini setelah baju Oppo A15 ini dilepas, kita nemuin lagi tutupan kayak gini. Nah, ini langsung kita buka aja. Oke. Pertama-tama kita tuh dapet ini nih, ini polos aja, nggak seperti yang sebelah yang welcome kita ke keluarga mereka. Di sini ada buku petunjuk penggunaan dan juga kartu garansi dan juga SIM tray ejector. Nah, SIM tray ejector ini patut ada di setiap handphone karena ya memang perlu aja. Sekarang kan semua kartu udah pakai tusukan kayak gini. Nah, kita juga dapat clear case yang ada potongan kotak untuk kamera dan juga sidik jarinya. Untuk kitab-kitab cukup lengkap. Ya memang seharusnya kayak gini sih. Oke, selain itu ini kita singkirin dulu aja. Di sana. Oke, aduh, sorry. Ini bunyinya keras banget. Nanti di mute aja. Oke, habis itu ada handphonenya. Di sini ada nilai jualnya lagi seperti misalnya AI triple rear camera 16,55 inci, 16,55 cm, 6,52 inci, 4230 mAh, fingerprint sensor. Kayaknya udah sama aja dengan yang di belakangnya. Jadi nggak perlu kita panjang lebar. Nah, untuk warnanya sendiri cukup kece ya. Bentuk loh. Kameranya berbentuk kotak dan seperti membentuk 4 kamera. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, ini tuh yang satunya flash aja. Dan kalau dibandingin bersebelahan, nah ini Reno 4F, ini A15. Kece juga ya desainnya. Warnanya lumayan bagus. Punya warna yang elegan dan simple gitu kelihatannya. Kameranya punya desain yang bagus juga. Dan oke, kita nyalakan aja sambil kita cek isi boxnya. Oke, selain itu di dalam boxnya ada kepala charger. Ini outputnya 10 watt aja maksimalnya. Oke, standar. Dan juga ada kabel. Loh, ini kabelnya belum tipe C ya. Ini kabelnya micro USB loh teman-teman. Ya nggak apa-apa sih, tapi
kalau zaman sekarang nggak tipe C rasanya agak aneh aja menurut saya. Tapi ya mungkin itu preferensi saya. Ya karena saya memang lebih senang tipe C sih. Nggak perlu bolak-balik lagi, langsung aja tinggal colok. Oke, sekarang kita langsung disambut oleh Oppo, UI Oppo yang pertama. Kita setting dulu aja. Ini kayaknya saya skip aja supaya kalian nggak lama-lama nungguinnya. Oke teman-teman, jadi ternyata mikrofon saya mati, tapi ya nggak apa-apa karena saya baru aja selesai installin. Oke teman-teman, jadi ternyata mikrofon saya mati karena baterainya udah habis. Minta maaf ya, tapi di sini yang kita kelewatan itu hanya bagian awal UI-nya nyambut kita aja. Jadi selamat datang ke ColorOS 7 karena si Oppo A15 ini udah pakai ColorOS 7. Ntar kita coba langsung lihat dulu aja di sini. Nah, jadi versi Android-nya udah 10. Versi ColorOS-nya 7.2, RAM 3GB, prosesor 8 core. Lari nih. Di sini tertulis penyimpanan 32GB. Ya seperti seharusnya semuanya ya. Jadi nggak ada yang berbeda dengan yang ditulis di box-nya, semuanya sama aja. Dan di sini yang perlu kita bahas mungkin saya udah daftarin sidik jari dan juga face unlock-nya. Kalau kita langsung cobain aja. Ini face unlock. Oke, langsung kebuka. Mungkin bisa, ini saya terangin dulu aja supaya langsung kelihatan di kamera. Nah, teman-teman bisa perhatikan gemboknya di sini, langsung kebuka. Oke, handphonenya akan sedikit bergetar dulu, terus handphonenya bakal kebuka, gemboknya kebuka, dan menurut saya ini cukup cepat dan juga cukup akurat karena handphonenya nggak langsung berbalik ke saya, tapi agak sedikit mendongak ke atas. Untuk sidik jarinya sendiri, oke. Dari percobaan 5 kali semuanya berhasil dan juga cepet banget. Nah, untuk bagian belakang seperti biasa ini saya cabut dulu aja. Seperti biasa si Oppo ini selalu ngasih kita handphone yang cakep lah ya. Mirip-mirip sama produknya yang harganya jauh lebih mahal lagi. Nah, di sini si Reno 4F. Handphone ini juga bisa dibilang cukup tipis, tapi punya modul kamera yang sedikit keluar. Nah, tapi dengan desain cakep seperti ini ya tentu aja ada harga yang harus dibayar, seperti misalnya sidik jari yang gampang nempel. Dan ya kalau kalian misalnya nggak suka dengan kayak gini, tinggal dipasangin case aja seperti saya masangin si Reno 4F ini, case untuk menghindari sidik jari yang nempel-nempel teman-teman. Ini yang nempel-nempel itu kadang-kadang ya menyusahkan juga, apalagi dengan handphone yang secakep ini teman-teman. Tapi nggak apa-apa, namanya juga cakep ya, dikit ditowel ya gitu. Nah, bagian depan nggak ada yang beda sih. Di sini sudah ada beberapa aplikasi yang terinstall seperti misalnya TikTok, Baca Plus, JNT Express, Lazada, dan kalau saya mau hapus JNT Express, di sini bisa sih. Jadi langsung hapus teman-teman. Tapi ya kalau kita install pabrik lagi, JNT Express-nya bakalan ada lagi. Ya begitulah. Terus di sini mungkin kita kayaknya langsung cobain kameranya aja kali ya. Karena untuk di video ini saya nggak bakal bikin tes AnTuTu, saya juga nggak bakalan bikin tes game karena mungkin saya akan bikin di video reviewnya aja. Di sini saya mau cobain kamera belakangnya aja. Di sini karena ada 3 yang saya tahu handphone ini harusnya punya lensa wide sih. Oh, nggak ada lensa wide. Jadi yang ada mungkin makro. Yang ada apa nih? Makro. Terus mungkin depth sensor. Nggak ada lensa wide, jadi kita langsung aja cobain foto di sini. Minta maaf di situ ada colokan karena ya mic saya harus dicolok. Oh lah, HDR-nya nyala nih. Oke. Terus kita cobain ke Hulk. Oke. Wah, ini putih banget sih. Kayaknya terlalu putih deh. Oke, saya cobain lensa makronya sedekat ini kali ya. Kayaknya sih sedekat ini udah boleh lah. Ini deket banget sih. Masih bisa fokus, bisa. Oh, ada yang jatuh nih. Kotor banget malah. Nanti dilap deh. Nah, kayaknya untuk fotonya saya
tampilin dulu aja. Ini saya cut dulu, saya bersihin dulu mejanya. Oke, jadi setelah kita unboxing barang ini dan coba pakai sebentar, menurut kalian gimana tentang si A15 ini? Menurut saya ini kayak refresh dari si A11K sih. A11K itu ngasih kesan yang buruk banget buat saya, karena menurut saya itu cuman versi pembaruan dari si A1K, dan dengan harga yang ditawarin yaitu 1,8 juta, menurut saya itu bukan a very good deal atau bukan deal yang bagus, atau mungkin kita agak rugi ya kalau beli. Tapi handphone ini punya harga yang beda dikit aja, 2 juta rupiah. Bedanya cuma 200 ribu rupiah ya, walaupun itu mungkin bagi sebagian orang banyak, tapi menurut saya cukup beda lah dengan si Oppo A11K. RAM-nya juga lebih gede, desainnya lebih cakep, kameranya ada 3, dan punya desain yang lebih fresh lah. Walaupun ya mungkin mirip dengan si tetangga, tapi ya daripada kagak ada ya kan. Dan di sini saya menurut saya sendiri ini desain yang cukup fresh dan refresh lah dari si A11K. Menurut saya kalau mungkin teman-teman pengen beli Oppo baru, mungkin A15 ini bisa dilirik, tapi saya belum bisa juga rekomendasikan ke kalian karena namanya juga baru unboxing, iya kan? Jadi mungkin ya segitu dulu aja unboxing kita kali ini soal si Oppo A15 ini. Kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja hajar tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman juga, karena itu bakal ngebantu saya banget teman-teman. Dan kalau kalian nggak suka dengan video ini, ya kalian tahu lah ya harus ngapain. Kalau gitu, saya Felix undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Dan minta maaf kalau video ini tuh banyak banget kendalanya.